di mana bukti keluar jalan yang diadatkannya itu insidaduhu aridan, maka menyandarkannya kepada yang baru. Fa in kana asliyan, maka kalau keluar dari asalnya, fala yushtaratu, maka itu tidak disyaratkan. Begitu nih referensinya. Paham nggak? Kayaknya nggak paham ya apa yang sudah saya bacakan nih dari referensi ini. Baik, mungkin akan saya jelaskan ya, dan saya akan jelaskannya dengan contoh biar semuanya bisa memahami apa yang referensi yang sudah saya bacakan ini ya. Nah, jadi baik, begini ya referensi yang sudah saya bacakan. Contohnya gini deh. Contohnya ini sekali lagi ya. Mandi besar ini adalah memang menerangkan mandi besar yang dikhususkan bagi pasangan yang sudah berumah tangga ya. Jadi ini ilmunya adalah bagi kaum yang memang sudah berumah tangga. Contohnya misalkan ada seorang laki-laki yang mana ingin menggauli istrinya, tetapi sayang sekali istrinya itu misalkan lagi haid, ataupun misalkan istrinya itu lagi nifas. Maka udah pada tahu kan semuanya bahwa haram memasukkan milik laki-laki kepada milik wanita ketika seorang istrinya itu lagi haid ataupun lagi nifas. Tetapi ini gimana dong teh, ini suaminya tuh udah gak tahan banget, misalkan suaminya lagi pengen. Maka kan kalau yang sudah mendengarkan pembahasan sebelumnya ya, yang udah sering mendengarkan saya ngaji, maka kan seorang istri tetap saja bisa bercumbu dengan suaminya, bahkan bisa sampai menginzalkan suaminya. Artinya bahwa bisa sampai mengeluarkan milik suaminya, dengan catatan satu, tidak boleh memasukkan kepada milik istrinya. Misalkan salah satu contoh digunakan dengan tangan milik istrinya, hukumnya itu diperbolehkan gitu ya. Biar jelas nih saya kasih contoh. Nah, pada suatu waktu laki-laki tersebut misalkan ini mohon maaf banget ya sekali lagi nih pembahasan ini ya, tetapi coba berpikir positif, coba yang diterangkan adalah ilmunya ya, ilmunya yang didengar. Misalkan ketika sang istri sedang memegang milik suaminya, bahkan yang milik suaminya itu udah sampai mau inzal. Artinya inzal itu udah mau sampai keluar milik suaminya itu. Nah, dan memang sudah terlihat keluarnya itu baru sangat sedikit sekali baru keluar, sudah nampak terlihat dari dari ujung lubang milik laki-laki gitu ya, baru sedikit terlihat ya, belum semuanya. Nah, ketika baru udah pas mau keluar misalkan ada sesuatu hal yang sangat mengagetkan. Ya contohnya bisa apa aja deh, sesuatu hal yang mengagetkan gitu ya, sehingga konsentrasi suaminya itu terganggu sekali gitu. Ya misalkan apa ya contohnya ya, misalkan di luar itu ada musibah kali, misalkan tahu-tahu gempa bumi misalkan, ataupun ada suatu kebakaran misalkan, ataupun terdengar di luar rumah langsung terdengar ada suatu teriakan anak kita yang seperti menangis kesakitan misalkan. Gitu, itu kan bisa langsung ngedrop gitu konsentrasinya kan. Ini contohnya gitu biar terbayang gitu ya. Jadi memang udah mau nampak keluar dari ujungnya, bahkan sudah terlihat baru sedikit aja, tapi itu suaminya udah keburu kaget gitu ya. Ataupun sama kasusnya dari misalkan salah satu contohnya, misalkan ini perempuannya gitu, udah mau keluar dari itu udah keburu kaget gitu, sehingga mau keluar semuanya itu tidak terjadi karena saking kagetnya itu gitu. Tetapi udah sedikit sekali nampak terlihat dari ujung lubang milik suaminya itu. Nah, dengan kasus seperti ini, apakah seorang suami itu mewajibkan untuk melakukan mandi besar? Maka yang barusan dari referensi yang sudah saya bacakan itu hukumnya tetap mewajibkan untuk melakukan mandi besar karena udah sedikit keluar, meskipun itu sedikit. Berbeda ya dengan video-video yang sebelumnya yang pernah saya terangkan, udah mau keluar banget suaminya tetapi belum sempat keluar air nutfahnya, maka itu tidak mewajibkan mandi besar. Kalau ini kan udah sempat nih keluar sedikit gitu ya,